Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut video kedua mengenai modul komunikasi efektif. Bagi yang langsung melihat ke video ini, coba cek terlebih dahulu video pertamanya ya, supaya nyambung bahasannya ya. Nah, di video pertama kita membahas bahwasanya elemen komunikasi efektif itu ada 6. Dan kalau teman-teman lihat 1-6 ini mirip apa yo gitu. Kembali mengingatkan ya. Ini mirip NLP change model ya, bahwasanya jadi menginformasikan elemen komunikasi efektif yang kita bahas ini, yang kita sajikan berdasarkan konsep dari NLP change model. Nah, gimana sih penjabarannya, outcome itu gimana, state gimana, kita akan bahas langsung aja di slide berikutnya. Yang pertama itu adalah outcome. Nah, outcome ini ibarat membangun desain dari komunikasi kita terlebih dahulu. Kalau teman-teman mau jahit nih, pasti kan bikin pola terlebih dahulu, tuh ya. Bayangin kita nggak bikin pola, cuman based on feeling aja. Main gunting aja gitu ya. Terus lakukannya kayak gini ngelipatnya dan lain segala macam. Gunting-gunting, lipat-lipat, jahit-jahit gitu. Pas jadi dicoba ternyata tangan kanan lebih panjang dibandingkan tangan kiri. Nah, itu yang terjadi ya. Kenapa? Karena ya hanya based on feeling, alhasil hasilnya tidak presisi. Begitu juga dengan komunikasi. Cuma sekedar based on feeling. Ya udahlah, nanti feeling aja, mau ngomong apa diomongin. Seringkali yang terjadi adalah yang harusnya diomongin malah nggak keomongin, yang harusnya nggak diomongin malah diomongin. Bener nggak? Ujung-ujungnya kita nyesel, waktu kebuang, atau bahkan kita nyesel. Jadi kenapa sih jadi ngomong itu, orangnya jadi tersinggung. Nah, ini terjadi karena kita mengandalkan feeling only ketika komunikasi. Boleh based on feeling, hanya bagusnya didesain dulu. Nanti pas ngelaksanain oke lah, kita improvisasi dan lain segala macamnya. Nah, cuman sebelum improve ya masih bikin dulu dong basicnya kayak gimana, kan dasarnya seperti apa. Karena itu ada yang namanya elemen outcome untuk mendesain komunikasinya ingin seperti apa. Yang pertama adalah apa sih hasil akhirnya atau finishnya. Karena ingat ya, change model kan ngomongin sini sana. Komunikasi yang efektif itu adalah bicara tentang bagaimana membuat dia jadi berubah atau melakukan, entah itu melakukan atau berpikir gitu ya, seperti yang kita inginkan. Walaupun sekali lagi saya garis bawahi, ranah kita hanya sekedar berusaha. Mengenai masalah hasil ya beda, mungkin secara ya dia belum dapat hidayahnya, jadi tidak diizinkan untuk berubah gitu ya, atau ya bisa jadi juga belum saatnya dan lain segala macam, kita nggak tahu. Intinya adalah kita sudah coba berusaha. Oke, lanjut lagi ke dalam topik. Jadi kita tanyakan ke dalam diri kita, apa sih hasil akhir yang diinginkan di situasi ini, supaya ngomongnya nggak ngolor ngidul kemana-mana gitu ya. Juga jadi nggak ngungkit apa-apa. Nah, itu kan yang penting. Bahaya kita ngomong nggak ada patokannya, ujungnya mau apa, jadinya kemana-mana dan malah ngungkit semuanya. Contoh, saya kasih contoh aja. Misalkan saya ingin bicara sama anak hari Jumat. Nah, pada hari Jumat itu saya udah mikir nih, hasilnya apa, tujuannya apa sih saya ngomong sama dia di hari Jumat. Saya buat tujuannya adalah untuk membuat dia jadi bangun jam 7 setiap pagi setelah sahur ya. Maksudnya setelah sahur kan tidur dulu, terus bangun lagi nanti jam 7. Jadi saya sudah punya tujuan dari pembicaraan itu. Lanjut, dari mana saya tahu bahwa saya sudah berhasil mencapai tujuan tersebut? Nah, ini ibarat kata rambu-rambunya. Jadi pas saya ngomong sama anak saya, apa yang saya bisa jadikan sebagai rambu-rambu kalau itu berhasil. Oke, nah ini kan di jalan biasa ya, kita ngeliat rambu-rambu. Oh, ini udah kilometer berapa, oh ini ada petunjuknya nih, misalkan Jogja 10 km lagi atau Jogja 5 km lagi dan lain segala macamnya. Nah, ini kita juga coba buat di dalam kepala kita rambu-rambu supaya kita tahu kita on track. Nah, rambu-rambunya gimana? Apa yang saya lihat? Nah, pertama itu saya ngeliatin apa sih? Oh, yang saya lihat raut mukanya setuju gitu, kepalanya mengangguk. Terus juga ya sesekali dia nyender ke belakang, sesekali dia juga nyender lagi ke depan, badannya tegap. Jadi itu yang akan saya lihat. Terus apa yang saya dengar? Nah, saya akan dengar mungkin awalnya dia bicara tentang pendapat dia gitu, kenapa dia masih bangunnya jam 8 atau jam 9. Nah, saya akan mendengar itu, dan awalnya mungkin juga saya akan mendengar keluhan-keluhannya.
Teman lama-kelamaan saya akan mendengar oke, dia paham dan dia setuju dengan bangun jam 7. Nah, itu lebih kepada dengar. Apa yang saya rasakan? Nah, ini rasa gitu ya. Apakah nyaman, santai ketika bicara. Jadi kita coba pikirkan terlebih dahulu, desain terlebih dahulu. Nah, ini tadi, ini sebagai rambu-rambu tujuannya supaya kita on track dalam komunikasi. Lanjut, tanyakan terlebih dahulu mengapa pembicaraan ini penting bagi saya. Sebagai apa ini? Sebagai motivasi kita untuk jadi ngomongin itu. Jangan sampai kita kejebak nih, udah ngedesain capek-capek, nggak jadi diomongin. Kenapa? Karena ngerasa nggak penting. Karena itu tanyakan terlebih dahulu, mengapa pembicaraan ini penting bagi saya. Kalau misalkan nggak penting gimana? Ya udah, ngomongin yang lain aja yang lebih penting. Cuman emang nggak ada lagi, cuman pengen ngomong itu aja sama orang tersebut, nggak ada masalah juga. Oke, kita buat mengapa pembicaraan penting supaya jadi. Ibaratnya kita udah di tengah-tengah nih, tadi Rambu udah ngelihat Jogja 10 km lagi, kita bukannya malah putar balik, tapi ya kita tetap jalan lurus ke depan. Lanjut, bagaimana saya tahu bahwa saya mengalami kemajuan? Bahasa kerennya ya indikator lah. Besok-besokannya gitu loh setelah saya, kalau tadi nomor 2 itu rambu-rambu pas saya ngomong, kalau sekarang bagaimana saya tahu tuh indikatornya. Nanti saya tahu indikatornya apa kalau ternyata pembicaraan hari Jumat ini berhasil. Contoh misalkan ya, hari Sabtu dia mulai lebih cepat tuh bangunnya. Oke, dia belum jam 7 tapi setengah 8 misalkan. Nah, itu indikator-indikatornya. Hari Sabtu gitu, hari Minggu setengah 8 kurang, hari Senin mulai jam 7, mungkin hari Selasa lewat lagi, hari Rabu balik lagi jam 7, sampai ke Kamis berikutnya baru mulai lancar jam 7 misalkan. Jadi kita buat indikatornya. Buat apa sih? Sama juga sebenarnya, buat on track. Ngingetin kalau ternyata misalkan saya udah punya patokan nih gitu ya. Gampangnya lah, Senin depan udah mulai rutin jam 7, bukan Senin lusanya ya. Karena kan saya ngomong Jumat nih. Bukan Senin lusa, Senin 3 hari setelah itu, tapi Senin minggu depannya lagi. Nah, ternyata Senin minggu depannya lagi belum terjadi kejadian itu. Alhasil saya perlu menyesuaikan strategi, alias ngomong lagi hari Selasa minggu depannya. Oke. Ya, ini bab outcome mengenai desain. Perihal finish. Nggak cuma sekedar finish, yang harus kita pikirkan adalah startnya. Kita juga mendetailkan startnya, kondisi yang saat ini. Supaya apa? Supaya strateginya nanti pas. Contoh misalkan ke Makassar, enakan naik pesawat atau naik mobil, taruhlah kayak gitu ya. Nah, kita tentu orang Jakarta akan menjawab naik pesawat dong, naik mobil kan lama. Nah, ternyata yang kita tanya itu memang orang Jakarta, tapi saat itu bukan lagi ada di Makassar, bukan di Jakarta, tapi dia Makassar, sebelum Makassar lah gitu ya, kota sebelum Makassar, saya tidak terlalu hafal, masih daerah Makassar juga. Intinya naik mobil cuman setengah jam ke situ atau 1 jam. Ya daripada naik pesawat nggak efektif dong, jarak deket gitu, mendingan naik mobil. Nah, strategi yang kita ajukan naik pesawat jadi salah. Kenapa? Karena kita berasumsi kondisi dia sekarang saat ini gimana. Karena itu kita perlu benar-benar based on feeling, cuma dirasain tapi tidak mencoba mencari tahu kondisi sekarangnya gimana. Karena itu kita perlu mencoba mencari tahu kondisi sekarangnya. Atau bahkan nggak mikirin kondisi sekarangnya gimana, main hantam aja strateginya. Nah, dalam komunikasi kita perlu tahu kondisi sekarang. Nah, gunakan pertanyaan-pertanyaan ini. Apa sih yang ia pikirkan tentang situasi ini? Coba kalau sekarang ya, dia mikirnya kayak gimana sih tentang bangun pagi jam 7 misalkan. Lalu kita rumusin, saya pengennya dia mikirnya jadi kayak apa. Contoh ya, sekarang mungkin dia mikirnya repot. Terus saya pengen mikir kalau nantinya setelah saya ngomong bahwasanya bangun pagi itu bukan repot, malah enak karena seger di badan. Itu yang pengen saya nanti dia berpikir kayak gitu. Ini kan enak nih. Kalau kita ngedesain kayak gini berarti kita mulai kebayang kan nanti apa yang diomongin supaya dia shifting yang tadinya repot jadi seger pas bangun. Karena itu baiknya kita bikin kayak gini terlebih dahulu. Nah, ini sama ya kurang lebih apa yang ingin saya rasakan tentang apa yang ia rasakan saat ini gimana, terus saya pengen dia ngerasa seperti apa yang ia lakukan saat ini, terus saya pengen dia nanti ngelakuinnya seperti apa. Ini harus ada dulu di dalam kepala kita. Loh, itu kita jadinya nebak-nebak doang, berasumsi. Ya, memang kita tidak benar-benar based on data kalau hanya sekedar di kepala kita aja. Nah, baiknya juga kita coba ngobrol, tanya terlebih dahulu. Itu baiknya kalau sempat.
Oke, kalaupun enggak, ya sudah kita coba base apa yang kita dengar kemarin-kemarin dulu aja. Terus buat strateginya. Nanti pas ngomong beneran sama orang yang kita ingin ajak bicara, kita akan ganti strategi ya kalau ternyata oh bukan kayak gitu yang dia pikirin. Ternyata dia mikirnya beda. Oke, fleksibel aja karena itu di elemen berikutnya ntar ada fleksibel. Setelah outcome-nya udah jelas, kita udah tahu kita mau ngomongin apa. Yang kedua adalah state. Ingat ya, kita udah jelas nih pengen mau kemana, tapi kenapa nggak jalan-jalan juga ke situ? Karena ternyata ketahan sama state. Oke, strateginya ketika kita bicara state bukan cuma bicara state orang yang kita ajak bicara, tapi ngomongin state kita juga. Karena itu kita cek state diri kita terlebih dahulu. Kenapa? Karena state itu menular. Konon begitu ya. Pernah nggak ngerasain tadinya kita fine aja, pas deket dia jadi nggak enak perasaannya ya gitu ya, kok muram gitu bawaannya. Ternyata dia lagi state-nya muram. Jadi state itu menular. Nah hati-hati, sekarang gini, kita pengen ngomong sama dia untuk tenang, tapi kitanya malah masih gelisah, masih resah gitu loh, masih kesel bawaannya, tapi pengen dia tenang. Kamu tenang dong, jangan marah-marah melulu. Tapi kita state-nya kayak gitu tadi. Ya susah gitu loh, karena state itu nular. Karena itu cek state diri terlebih dahulu. Istilahnya kami itu adalah go first. Apa sih state yang ingin Anda munculkan pada orang yang sedang diajak bicara? Munculin dulu ke dalam diri kita. Tadi saya pengen dia jadi tenang, tapi diri kita masih gelisah, masih marah, ya nggak bakalan bisa. Oke, karena itu go first. State kita dibenerin dulu. Misalkan ya kita ngerancang kan, saya pengen dia kayak gimana, saya pengen dia mikir bangun pagi itu nggak repot, ya kita mesti tenang. Atau saya pengen dia tenang setelah bicara dengan saya, ya kitanya juga masih tenang. Bangun state tenang dulu, baru bisa ngebawa dia tenang. Caranya gimana bangun state? Ini sebenarnya udah di modul 2 ya, kita hanya mengulang sedikit. Untuk membangun state itu teman-teman bisa pakai strategi munculkan apa yang ada di dalam pikiran, dan juga munculkan bahasa tubuhnya seperti apa. Oke, maaf nih sedikit balik ya, tadi saya kepencet. Nah untuk strategi munculin state tadi gimana? Sedikit saya ulang ya. Jadi teman-teman bisa mikirin dulu state apa yang mau dimunculkan. Contoh misalkan state yang ingin dimunculkan adalah tenang. Nah ingat bahwasanya untuk memunculin state itu kan butuh pikiran dan perasaan. Nah apa sih yang perlu dipikirkan pikiran dan fisiologis. Apa sih yang harus dipikirkan sehingga tenang itu akan muncul? Nah, saya harus memikirkan, ini akan beda-beda tiap orang ya. Contohnya ke saya akan memikirkan, oh ada Allah bersama saya saat berkomunikasi gitu ya. Saya bisa salah tapi mungkin Allah bisa meluruskan. Oh saya sudah berdoa terlebih dahulu supaya lidah saya dimudahkan dalam berkomunikasi. Nah saya mikirin gitu supaya tenang nantinya. Nah apa yang ngebuat Anda tenang? Monggo silahkan dipikirkan masing-masing. Lalu fisiologis, apa bahasa tubuhnya? Kira-kira supaya tenang, bahasa tubuhnya mesti kayak gimana sih? Nah ini kita pikirkan. Oh saya tuh tenang kalau ngomong sambil senderan. Nah